Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Saiful Anwar. Saya mahasiswa Teknik Elektro di Universitas Nusa Putra. Di semester 3 kali ini di proyek ujian akhir semester untuk materi kuliah Sistem Kontrol Industri, saya akan mensimulasikan sebuah rangkaian kontrol ya dengan software CX Programmer dan CX Designer. Kemudian saya akan buat simulasi dengan CX Supervisor. Nah, pertama kita akan buat CX Programmer. Kita buka software-nya. Nah, ini tampilan awal dari software CX Programmer. Untuk membuat suatu project, kita klik File, kemudian New. Lalu kita beri nama project yang akan kita buat. Misalkan saya akan membuat sebuah project yaitu project lift 4 lantai menggunakan software CX Programmer dan di-include dengan CX Designer. Kita beri nama lift was. Kemudian kita pilih device type-nya yaitu tipe PLC yang akan kita gunakan. Yaitu saya menggunakan tipe PLC CP1L. Untuk network type-nya berarti CP1L itu yaitu USB. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Word Project CX Programmer ya. Sini kita harus pahami toolbars-nya ya. Pertama, ada file, kemudian edit, view, insert, VLC, ini compile untuk mengcompile program, untuk mensimulasikannya, Walk Online Simulator, dan Start VLC PT Integrated Simulation untuk toolsnya. Ini bisa dilihat, kemudian untuk Windows dan Health. Toolbarsnya kita pahami yang paling banyak digunakan yaitu ini ya, kontak NO, kontak NC, dan beberapa kontak lainnya. Kemudian ada coil, dan ini untuk set resetnya ya, atau sebuah instruksi dari PLC. Kemudian ini ada rung ya, rung ini yaitu untuk memasukkan simbol-simbol ini ke dalam sebuah program yang akan di-compile. Nah, project yang akan saya buat yaitu untuk membuat sebuah lift UAS lift 4 lantai. Nah, lift 4 lantai ini berarti outputnya yaitu berupa lift, berupa sensor. Tapi sebelum itu saya akan buat dulu sebuah rangkaian interlocknya. Untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah program PLC, kita bedakan atau kita beri nama si ROM-nya agar memudahkan kita dalam check and recheck hasil program akhir yang telah kita buat. Nah, pertama untuk ROM pertama, saya akan memberikan nama yaitu master on ya. Ini merupakan masternya. Itu rangkaian interlock di sini. Nah, saya akan buat sebuah rangkaian interlocknya. Pertama, saya membutuhkan push button on. Maka saya akan memasukkan kontak NO. Kemudian kita beri alamat atau address untuk PLC-nya yaitu untuk push button on saya gunakan 100. Ini saya beri nama push button on. Lalu klik OK. Kemudian saya butuh push button off. Nah, ini kita berikan alamat 101.
Lalu kita beri coil. Coilnya berarti sistem on. Kita kasih alamat dulu, berarti alamat yang saya masukkan ya 101.00. Ini sistem on. Kemudian kita kasih interlock, pengunci dari sistem on tadi, berarti alamat 01.00. Nah, kemudian kita kasih branch. Nah, interlocknya seperti ini. Kemudian di interlock juga kita kasih LED ya, outputnya, biar memudahkan kita untuk melihat atau memastikan bahwa rangkaian ini jalan, yaitu dengan sistem indikator LED. Ini berarti kontak yang sistem on ya. Lalu kita kasih coil. Untuk sistem off-nya ya, kita butuhkan sistem off. Jadi sistem on 101.0.0, jadi untuk sistem off-nya saya kasih address 101.0.1. Jadi address ini sangatlah penting, jadi perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah kontrol di PLC, khususnya di CX Programmer ini ya. Nah, ini untuk rangkaian master on-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian untuk sensor ya. Sensor PLC. Nah, untuk roomnya saya akan memberikan nama yaitu leaf position. Atau sensor leaf mudahnya. Nah, kemudian kita buat kontrolnya. Jadi leaf 4 lantai ini berarti kita membuat 4 buah kontrol ya. Kontrol dari leaf pertama sampai leaf terakhir. Dan kita gunakan 4 sensor juga. Nah, ini untuk kontak NO pertama yaitu kita beri address 0.01 yaitu untuk sensor leaf 1. Jadi ini sensor leaf pada lantai 1. Oke. Kemudian kita copy paste saja biar lebih mudah. Untuk leaf 2 kita beri address 0.02 ya, sesuaikan urutannya dengan sensor leaf pertama gitu biar memudahkan. Sensor leaf kedua. Kemudian untuk sensor leaf ketiga kita kasih address 0.03. Ini untuk sensor leaf lantai 3. Untuk lantai 4 0.04. Ini sensor lantai 4.
Kemudian kita butuhkan itu reset berarti reset untuk sensor lantai 1 ya. Kita kasih alamat reset 0.01. Kemudian kita hubungkan, lalu kita ini untuk lantai 1. Mempermudahnya untuk mempersingkat suatu pemrograman, kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita pastekan di sini ya. Nah, lalu kita hapus saja ini untuk kita kopikan untuk mempersingkat waktu. Kemudian kita kopikan lagi ya menjadi 4 buah karena kita ada 4 lantai. Ini baru 1, 2, 3. Ini terakhir copy. Kemudian kita edit addressnya karena address ini harus benar-benar ini ya. Berarti resetnya lantai 2 0.02. Lantai 3 0.03. Lantai 4 0.04. Lantai 1 berarti kita hapus. Yes. Untuk lantai 2 berarti address 0.02 nya kita delete. Untuk lantai 3 0.03 kita delete. Untuk lantai 4 0.04 kita delete. Lalu untuk set reset ini kita kasih diferensial yaitu up default. Diferensial up ini juga sama. Juga sama ya, diferensial up default, ada default, ada div day, jadi kita gunakan default.
fungsi divu ini karena kita gunakan sebuah reset. Nah, untuk lip position atau sensor lipnya, ini seperti ini ya. Jadi kita ada 4 buah sensor ya untuk masing-masing lip. Jadi untuk sensor lift 1, maka kontrol yang digunakan untuk sensor lift 2, lift 3, lift 4. Kemudian untuk lip lainnya seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat untuk kontrol program main ya, program utamanya. Jadi kita sudah membuat 2 program, itu pertama ada master on, kemudian untuk sensornya kita buat. Selanjutnya saya akan buat kontrol untuk program liftnya. Tarungnya beri nama itu program program utama. Oke. Pertama kita buat kontak NO ya. Ini berarti alamatnya 10100. Itu dari sistem on ya. Mulanya dari sistem on ini yang NC-nya sudah kan untuk sistem out, untuk sistem out-nya dilanjutkan ke program main. Kemudian butuh kontak NC. Ini untuk akhir program ya. Kita beri address 10.09 nloop. Lalu kita beri interlock ya. Interlock itu 002 ya. Rung berikutnya yaitu kita buat kontak-kontaknya. Berarti untuk 4 lantai butuh 4 kontak. Ini berarti kita masukkan tombol dulu ya, tombol untuk lantai berapa gitu. Ini misalkan tombol untuk tombol lantai 1 dulu. Addressnya 2.01. Kemudian button ya. Sensor level, maksudnya sensor lift 1. Jadi tombol lift untuk lantai 1 terhubung ke sensor lift lantai 1. Kemudian ada untuk lantai 2 ya, berarti W10.01. Ini kita berikan nama itu lantai LT2. Untuk lantai 3 W10.03 misalnya. Nama lantai 3. Untuk lantai 4 W10.04. Ini lantai 4. Ini untuk koilnya ya, penggeraknya. Kemudian kita kasih koil
W10.00. Ini untuk lantai 1 berarti ya. Jadi kan kita buat dulu sebuah kontrol untuk lantai 1. Jadi untuk lantai 1 ini pertama berhubungan dengan tombolnya ya, tombol untuk lantai 1, kemudian terhubung ke sensor lift lantai 1, kemudian NC untuk lantai 2, 3, dan 4. Dan tidak lupa kita buat penguncinya ya, agar ini, agar terkunci, agar diam. Ini berarti lantai 1 berarti W10.00. Nah, lalu kita kasih range. Range-nya di sini. Oh, sorry. Kemudian kita kasih cabangannya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk kontrol lantai 1. Kemudian kita buat untuk kontrol lantai 2. Nanti kita gunakan tombol untuk lantai 2. Kita kasih addressnya 202. Ini lantai tombol lantai 2. Tombol lantai 2. Kemudian ada coil lantai 2 W10.01. Setelah coil berarti lantai 2 ini terkonek ya ke NC lantai 3 dan 4. Ini lantai 3 itu 10.03. Kemudian untuk lantai 4 W10.04. Tidak lupa kita buat sebuah kunci lantai 2. Sorry. Kita W10.01. Nah, oke, ini untuk lantai 2. Jadi lantai 2 ketika kita menekan tombol lantai 2, maka kontak NC dari lantai 3 dan 4 terhubung ya ke coil untuk menggerakkan lift pada posisi lantai kedua. Nah, setelah di lantai 2 ini tidak akan bisa turun ke lantai 1. Jadi posisinya step up ya, naik dulu. Jadi dari lantai 2 ini kita naik dulu ke lantai 3, lalu ke lantai 4, baru dari lantai 4 bisa turun ya. Turun ke lantai 3, 2, 1, ataupun secara random dari lantai 4 bisa random ke lantai 2 ataupun 1. Selanjutnya kita buat kontrol untuk lantai 3. Sama tombolnya ya, tombol untuk lantai 3. Kasih address 203. Kemudian kontak NC untuk lantai itu.
Lalu koil lantai 3 W10 002 03, sorry. Oke, lalu kita kasih pengunci. Ini W10 03. Oke, ini untuk lantai 3. Selanjutnya untuk lantai 4. Kita butuh tombol untuk lantai 4 ya. Addressnya 204. 204 ini berarti tombol lantai, lantai 4. Ada coil untuk lantai 4 yaitu W1004. W1004. Kita kasih cabang. Nah, jadi ini rangkaian untuk posisi naik ya, dari lantai pertama sampai lantai keempat. Selanjutnya untuk kontrol turun atau liftnya untuk turun, agar turun, kita buat kontrol. Pertama kita buat kontrol untuk turunnya ya. Ada ini berarti addressnya W10 04. Jadi dari lantai 4 dulu, kemudian ke sensor lantai 4. Selanjutnya kita butuh NC dari lantai 321 ya. NC 3 ini pokoknya 1006, kita kasih addressnya. Ini lantai 3. Kemudian lantai 4-nya W1007. Lantai 2. Selanjutnya 1008. Ini lantai 1. Yang koil untuk lantai untuk turun ya. Jadi W1005 turun, di lift turun. Mak dari W1005. Selanjutnya untuk turun ke lantai 3. Kita buat kontrolnya. Pertama ada kontak NO. Itu 203. Jadi kita untuk turun ini pertama dengan menekan tombol di lift, itu tombol lantai 3, 203 untuk addressnya. Kemudian 1007
lantai 2, lantai 1, W10.08. Turun ya, masukkan koilnya W10.06. Lalu turun ke lantai 2. Perlu tombol untuk lantai 2 yaitu 202. Kemudian ya, W10.08 address untuk lantai 1. Kemudian W10.05 kontrol turun ya. Ini turun ke lantai 2. Sekarang dari lantai 2 ke lantai 1. Kita butuh tombol untuk lantai 1, addressnya tadi 201. Tombol lantai 1 ini ngontak ke turun ya. W10.05. Turun, kemudian koil di lantai 1, addressnya W10.08. Jadi disesuaikan ya dengan ini. Kalau lantai 3 10.06, lantai 2 10.07, lantai 1 10.08. Contohnya W10.08. Ini lantai 1. Kemudian untuk akhiri kan tadi kita beri ini ya, end loop ya. Kita masukkan di akhir. End loop ini pertama dari kontak W10.08 ya. Dari lantai 1. Lalu beri address 001 ya. Untuk sensor lift 1. Jadi sensor lift 1 ini juga untuk pengaman supaya dari lift 1 ini tertahan ya. Koil W10.09, jadi end loop tadi ya. End loop. End loop W10.09. Ini ya. Dari end loop ini pasti interlock clear ya, IAC. Nah, IAC ini karena kita tadi gunakan untuk interlocknya ya, interlock IL, interlock clearnya ILC. Selanjutnya rung berikutnya setelah 3 rung kita buat, dan rung terakhir yaitu output. Nah, di rung output ini
kita buat rangkaian kontrol untuk indikator ya. Indikator lift berapa gitu. Misalkan untuk indikator lift 1 sampai lift 4, kita berikan sebuah indikator lampu sama kotak NO dari W1000 di lantai 1 berarti ya. Kemudian N1 lantai 2, untuk lantai 3 W1003, untuk lantai 4 W1004. Kita beri coil address-nya 100.01. Ini berarti indikator lantai 1. Kemudian beri kontak NO W1008 ya. Sesuai dengan ini, lantai 1 1008. Ketika ini menyala, lampu indikator pun akan menyala. Nah, ini untuk indikator lantai 1. Sekarang untuk indikator lantai 2. Ini W1001. Lantai 2, kemudian NC. Lantai 3 dan lantai 4 berarti ya. 1004. Yang koilnya lantai 2, indikatornya berarti 100.02. Indikator lantai 2. Butuhkan W1007 untuk lantai 2 dan lantai 1 W1008. Nah, ini untuk indikator lantai 2. Jadi kita di lantai 2, indikator ini akan nyala. Hanya untuk si interlocknya dari lantai 2 dan lantai 1. Sorry, ini harusnya NC ya, lantai 2 ini. Lantai satunya NC berarti ya, W1008. Nah, untuk lantai satunya berarti NC. Kalau untuk indikator lantai 2. Baru untuk lantai 2 ini NO. Di lantai 1 tadi ya, NO untuk indikator lantai 1. Ini NO lantai 2 untuk indikator lantai 2. Makanya lantai 1 ini kontaknya NC ya, NC. Selanjutnya untuk indikator lantai 3. Kontak NO berarti lantai 3 ini W1003. Lantai 3 NC W1004. Lalu
loyalnya 100,3 indikator lantai 3. Oke, lalu kontaknya berarti ini W1006 lantai 3-nya NO, berarti yang lantai 21 kita beri kontak NC W1007, lalu W1008. Oke, ini untuk indikator lantai 3. Sekarang indikator terakhir lantai 4. W1004. Lalu NC-nya W1006, ini lantai 3. Lalu lantai 2 W1007. Dan terakhir lantai 1 W1008. Koilnya lantai 4, addressnya 100,04. Indikator lantai 4. Oke, kita cek dulu rangkaian yang telah kita buat. Pertama dari master on, ketika push button ditekan, maka sistem akan menyala. Kontak NC ini jadi NO. Jadi sistem off ini tidak akan terhubung. Ini untuk sensor lift. Ada 4 sensor, kemudian ada program utamanya. Pertama naik dulu dari lantai 1 sampai 4, kemudian turunnya 3 sampai 1 dan diakhiri dengan interlock clear. Karena kita gunakan interlock ya. Dan untuk output ini lampu indikator ya. Masing-masing ada lampu indikatornya. Ketika kita di lantai 1, indikatornya menyala. Itu pun ketika kita di lantai 4, 3, 2, 1. Sesuai dengan lantai yang kita gunakan. Nyalanya bergantian ya. Lalu kita coba simulasikan. Work online simulator ya. Caranya kita simulation. Lalu work online simulator. Nah, ini proses transfer datanya. Untuk mengcompile program ini ada keeroran atau tidaknya. Nah, ini di bawah ada keterangan kalau error. Itu ada keterangan error. Berapa jumlah errornya. Nah, berarti rangkaian untuk simulasi CX programmer ini sudah benar. Lalu selanjutnya kita buat desainnya menggunakan CX Designer untuk lebih mudah memahami rangkaian ini. Ini juga bisa sih untuk dijalankan programnya. Coba dulu. Nah, ketika sistem menyala, maka program dapat digunakan. Enter.
mempermudahnya, kita menggunakan CX Designer saja. Jadi kita save, jangan lupa filenya di save. Save. CX. Kita beri nama ya. Selanjutnya saya akan membuat simulasi menggunakan CX Designer. Jadi rangkaian dari CX Programmer tadi akan saya desainkan dan dibuat simulasi menggunakan software CX Designer. Cuma klik dulu si icon CX Designer-nya. Nah, CX Designer yang dipakai oleh saya tuh versinya 3.6. Ini adalah tampilan dari CX Designer-nya. Kemudian untuk membuat project, kita buat file project. Lalu ini project titelnya misalkan judul projectnya kemudian klik OK. Nah, ini tampilan awal dari CX Designer yang telah kita masukkan file project yang akan kita buat ya. Sini kita pahami dulu toolbars-nya, ada file edit dan masih banyak lagi. Untuk tools desainnya sendiri, ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ini PB berarti on off untuk button ya. Ini wood berarti button yang ada katanya. Ini bitline untuk sebuah lampu. Ini label untuk memasukkan label atau karakter atau nama, dan masih banyak lagi ya. Langsung saja kita buat desain lift yang telah kita projectkan di CX Programmer tadi. Kita buat di CX Designer-nya ya. Pertama kita klik label dulu ya untuk memberikan nama judul atau lift yang akan kita projectkan. Di sini berarti saya berikan nama lift system. Untuk ukurannya teks atribut saya coba gunakan 2x2. Position horizontalnya di center biar posisinya rata tengah. Untuk backgroundnya misalkan kita akan gunakan background warna kuning. Seperti ini ya tampilan dari label tadi. Atur. Selanjutnya saya akan membuat kita atur dulu screen-nya, kita ubah dulu background-nya biar agak terang dikit. Lalu kita masukkan bitlamp untuk liftnya ya, 4 lantai. Ubah
button lamp-nya menggunakan sini ada beberapa ini ya, pilihan untuk button yang akan kita gunakan ya. Saya pilih dulu yang pas buat lift. Kalau aluminium sepertinya bagus. Nah, ini posisi on-nya, jadi agak terang ya. Untuk off-nya gelap. Kemudian kita berikan label untuk menandai ini lantai berapa gitu. Kita kasih label ini untuk lantai 4. Kemudian seperti ini. Kita copy saja. Kita ratakan agar terlihat rapi ya, biar ada estetikanya seperti itu. Dan ini di copy juga. Ini untuk menandai saja sih, lantai berapa gitu. Kita tandai di liftnya. Ini untuk lantai 2. Nah, kita rapihkan supaya ya, untuk desainer ini sebenarnya sangat mudah di penggunaan icon-iconnya ya, tidak terlalu rumit. Untuk program PLC ini sangatlah cocok. Kita sudah
Nah, ini untuk lantai 1, 2, 3, 4. Saya kasih indikasi dari oleh angka ya. Ini lift 1, lift 2, lift 3, lift 4, lift lantai 1, lift lantai 2, lift lantai 3, lift lantai 4. Kemudian kita addressnya ya, kita ini dulu, kita masukkan dulu. Lift 1, addressnya tadi lift 1. Cari dulu ya di CX programmernya. Nah, untuk indikator lift 1, lantai 1 100.01, lantai 2 100.02, lantai 3 100.03, lantai 4 100.04. Lantai 1 tadi 100.01. Lantai 2 100.02. Lantai 3 100.03. Lantai 4 100.04. Nah, jadi si CX programmer dan desainer ini agar include yaitu disamakan addressnya baik di CX programmer maupun di CX designer. Kemudian kita butuhkan selanjutnya adalah untuk sensor ya, sensor 1 sampai 4. Di 4 buah sensor kita buat sensornya. Ini tinggal dipilih-pilih saja sesuai keinginan kita yang pas buat desain kita gitu. Kita rapi-rapihin. Sini ada banyak library-nya ya. Tinggal kita sesuaikan dengan keinginan kita. Cocoknya buat sensor itu saya harus cek dulu. Ini banyak pilihan. Oke ya, ini keadaan nyala, ini keadaan mati. Ini kita copy biar mempercepatnya ya. Pasang di tiap lantai. Sensor ini kan tadi sebagai pengaman ya, jadi biar si lift ini bekerjanya peraturan gitu, dan juga safety bagi lift itu sendiri. Jadi kita berikan sebuah sensor. Nah, untuk sensor ini alamatnya ini ya, lantai 1, sensor lantai 1 0.01 sampai 0.04 untuk lantai 4. Ini 0.04.
Ini 03 untuk lantai 3, untuk lantai 2 02, untuk lantai 1 01. Nah, untuk desain liftnya dan sensor sudah kita buat. Selanjutnya kita buat sistem operasinya. Kita kasih label dulu buat operasi. Edit-edit dulu seperti biasa. Operation system. Ini sistem operasinya. Tadi kita sistem operasinya tadi berarti ada ini ya, push button on, push button off, kemudian indikatornya, indikator hijau dan merah, indikator untuk on, indikator untuk kita masukkan ke CX Designer, yaitu button. Nah, untuk buttonnya kita cari dulu yang pas. Untuk push button cocoknya circle. Lampu hijau, sorry, kita lihat dulu ini lampunya ya, lampunya dulu. Berarti lampu hijau ya, ini aja deh. Oke, ini saat nyala hijau, saat mati tidak berwarna. Ini berarti lampu merah ya. Ini saat nyala merah, ini saat off. Kemudian push button. Push button untuk menyalakan lampu hijau dan merah. Kita setting ini ada beberapa tipe button yang akan kita gunakan. Ada ukuran ada bentuk rectangle, circle. Coba yang circle ya. Kita
Ini untuk lampu merah. Nah, ini untuk sistem operasinya. Kemudian kita kasih address ya untuk lampunya. Untuk lampu hijau, sistem on, lampunya berarti 10100. Untuk yang 10101 ini ya. Sini ya. 101 ini untuk lampu hijau dulu. 10100. 0001. 10101. Untuk buttonnya, button 1 on 100, button off 101. Ini button on, ini button off. Nah, 10100 kita cek lagi ya. Lampunya, indikator lampunya 10100. Untuk indikator yang merah 10101. Untuk button yang hijau 100. Button yang merah 101. Nah, sistem operasinya sudah dibuat. Kemudian kita beri label lagi. On. Ini label off. Backgroundnya merah. Rubah lagi untuk operationnya, warnanya ya disesuaikan saja. Kita akan biru. Nggak kontras ya kalau biru. Kita rubah lagi nih. Jadi kuning. Oke. Selanjutnya kita buat tombol delete-nya ya. Berarti ada 4 buah tombol. Masing-masing tingkatan, berarti ada 4 tingkat ya. Berarti 4 buah tombol yang harus dibuat. Buat tombol delete-nya itu ya.
Bisa kita kasih nama tombol lantai. Tombol lantai, lift. Oke, ada 4 buah tombol yang harus kita buat atau desain. Kita kasih label, di copy aja. Kita senterkan ya biar terlihat rapih. Check Designer ini HMI ya, Human Machine Interface. Jadi antar muka, antar mesin yang berjalan dengan kita sebagai pengontrolnya, yaitu manusia. Biasanya HMI ini banyak digunakan di dunia industri ya, khususnya misalkan sebagai penggerak sebuah motor listrik, gerakan dengan touchscreen, atau untuk level sebagai level ini level tangki air untuk mengisi atau untuk menjalankan pompa air untuk mengisi air pada sebuah tangki ya secara otomatis dengan bantuan kontrol HMI ini. Nah, untuk program HMI ini kita gunakan CX Designer. Kita rapihkan dulu ya. Nah, kita rapihkan dulu ya biar oke. Nah, seperti ini tombol untuk liftnya.
Kita kasih address dulu untuk lantai 1 ini ya. Addressnya kita cari dulu di CX Programmer. Tombol lantai nih. Tombol lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Lantai 1 2.01 sampai 2.04 untuk lantai 4-nya ya. Berurutan. Keluarkan dulu si angkanya karena menghalangi. 2.01 untuk lantai 1. Lantai 1, lantai 2, 2.02. Lantai 3, 2.03. Lantai 4, 2.04. Lagi apakah addressnya sudah sesuai. Nah, desainnya seperti ini ya untuk control lift 4 lantai. Desainnya kita perbaiki lagi ya biar oke. Desainnya seperti ini. Desain liftnya kita coba jejarkan saja. Biar tidak bentrok. Kita ganti warnanya. Kita samain semuanya warnanya. Color save ini ya biru muda. Kita ganti warnanya biru muda.
Nah, seperti ini ya. Ini untuk desain dari CX desainernya. Nanti kita perbaiki dulu ininya, push button ini. Untuk sensor kita ubah ke set, baru bisa digunakan. Alamatnya tidak lupa kita cek lagi, ini 100.04.03.02. Ini 0.01, oke, 0.02.03.04. Ini sudah ya 101. Kita coba lagi simulasikan, klik tools, tes, yes to all. Baik, kita lanjut ke simulasi CX Programmer dan CX Designer-nya ya. Simulasi project yang saya buat tadi yaitu project lift system ini, kita tes apakah projectnya berhasil atau tidaknya. Kita gunakan CX Designer dan Programmer yang sudah terhubung. Pertama, untuk menyalakan sebuah lift ini, kita klik tombol on dulu ya di CX Programmer-nya. Nah, ini ya. Ketika push button on, maka sistem akan on. Ini sekarang posisinya off ya. Makanya di CX Programmer-nya juga ini sistem off. Kita klik push button on, ini ya. Oke, lampu hijau menyala, lampu merah mati. Sini sistem on yang terhubung. Kemudian lift ini sudah dapat dikatakan bekerja. Sensor lift 1 sudah nyala ya. Ini reset. Ini sudah nyala hijau. Kemudian ketika saya ingin, berarti kita di lantai 1. Ketika kita ingin, nah ini lantai 1 berarti nyala ya. Kita berarti posisinya di lantai 1. Ketika kita ingin ke lantai 2, maka tekan tombol lift lantai 2. Nah, kita pindah ke lantai 2. Otomatis sensor akan ikut ke lantai 2. Nah, dari lantai 2, apakah kita bisa ke lantai 1? Kita coba. Nah, tidak bisa kan? Karena sensor ini bekerja naik turun. Nah, ini interlock ya, interlock naik dan turun. Jadi, kalau kita di lantai 2, kita bisa ke lantai 3 atau lantai 4. Kita randomnya langsung ke lantai 4. Kita klik tombol lantai 4. Nah, posisi bisa ya, naik di lantai 4. Maka sensor otomatis menyala ya di lantai 4. Kemudian dari lantai 4 apakah bisa langsung ke lantai 1 atau 2 atau 3, bisa random? Ya, jawabannya bisa. Kita coba klik lantai 2 ya. Klik lantai 2. Nah, menyala kan? Dari lantai 2 kita ke lantai 1. Oke. Nah, sekarang kita coba dari lantai 1 ke langsung ke lantai 4. Atau lantai 3 deh, lantai 3 dulu. Nah, jalan kan? Ini tidak bentrok. Lantai 3 berarti kita cari di kontrolnya. Nah, ini indikator lantai 3 nyala. Nih, lantai 3 indikatornya nyala. Kemudian, nah ini. Nah, lantai 3 ini posisi naik berarti ya. Jadi, ini yang nyala ya. Lantai 3. Nah, ini sensornya. Sensor lantai 3. Dari lantai 3 kita coba ke lantai 4. Oke, dari lantai 4 kita coba berurutan sekarang ya. Ke lantai 3 dulu kita turun ke lantai 3. Nah, kita lihat di CX ini ya. Turun kan ini nih ya.
Kalau dari lantai 4 otomatis mengunci dan itu instruksinya harus turun. Lantai 3, kita ke lantai 3, kita klik lantai 3. Nah, ini pindah ke lantai 3. Sensornya juga pindah. 3 kita ke 2. Lantai 2. Lantai 3 off, 4 off, pindah ke lantai 2, sensornya ke lantai 2. Lalu ke lantai 1, kita akan tombol lantai 1. Nah, jika sensor di lantai 1 otomatis mati ya, ini sebagai pengaman. Jadi tidak bisa turun lagi, ini lantai paling dasar. Kita coba naik ke lantai 2. Nah, lift berpindah ke lantai 2, naik ke lantai 2. Programnya yang naik. Nah, ini berarti ya. Kita ke lantai 3. Oke, lantai 2 off, 1 off, 4 off, lantai 3 yang jalan. Lalu kita ke lantai 4. Nah, dari lantai 4 tidak bisa naik lagi. Dari lantai 4 kita coba langsung turun ke lantai 1 ya. Dan program bisa ya, dari lantai 4 ke 1. Dari 1 apa bisa ke 4, kita coba klik tombol 4. Nah, jawabannya bisa. Dari 4 kita ke 2 ya, turun. Bisa. Dari 2 kita apa bisa langsung ke 4? Kita coba tes ya. Nah, ternyata tidak bisa karena ini dikunci oleh turun ini ya. Jadi perlu turun dulu ke lantai 1. Baru dari lantai 1 kita bisa naik lagi. Naiknya secara acak pun bisa. Kemudian dari lantai 4 ini kita turun secara acak juga kita bisa. Nah, seperti itulah proses prinsip kerja dari sistem kerja lift ya. Dan sekian dari saya, mudah-mudahan program lift ini berguna khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman semua yang sudah melihat ini. Terima kasih atas atensinya dan view-nya. Dan mudah-mudahan kedepannya semoga lebih berkembang lagi proyek-proyek PLC seperti ini. Dan terima kasih kepada dosen pengampu, dosen Bu Marina yang telah memberikan instruksi, memberikan materi pembelajaran tentang sistem kontrol industri ini. Selanjutnya saya akan mencoba program dari CX Supervisor. Untuk ini, CX Designer dan Programmer sudah selesai. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke CX Supervisor-nya. Terima kasih. Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan software CX Supervisor. Di sini CX Supervisor-nya versi 3. Ini merupakan tampilan awal dari CX Supervisor ya. Tools-nya kita pahami. Pertama saya akan membuat sebuah project, yaitu cara file, new project. Ini ada pilihan, ada Machine Edition dan CX Supervisor plus Project. Kalau untuk kontrol industri kita gunakan yang Machine Edition Project. Kalau untuk contohnya seperti data logging atau apa, ini gunakan CX Supervisor plus Project. Saya akan mencoba membuat sebuah data logging menggunakan CX Supervisor. Kita beri nama filenya, misalnya data log. Kemudian kita save. Nah, dan ini jendela tampilan awal ya, sebuah project di CX Supervisor.
Membuat sebuah data logging kita memerlukan sebuah grafik ya. Dan di sini ada trend graph chart ya, chart trend graph. Jadi kita masukkan yang trend saja. Nah, ini grafik data logger daily ya, daily. Jadi untuk mengukur keefektifan suatu alat dalam waktu yang kita tentukan agar ini. Nah, selanjutnya kita lakukan langkah berikutnya yaitu point editor. Ini untuk mengedit poin yang akan kita tentukan di data logging ini ya. Kita add poinnya, misalkan kita satu. Untuk grupnya bisa di skip dulu, kita masukkan poin tipenya integer yaitu bilangan ini ya, bilangan integer dari minus 99 maksimumnya 9 kali. IOTV nya memori ya, kita oke. Nah, di sini ada ya log 1 tipenya integer memori, kita tambahkan lagi menjadi 3 log karena untuk mengukur dari hari, bulan, dan tahun. Ini kita kasih ya sama integer, lalu oke. Selanjutnya tambahkan lagi satu lagi log 3 integer, lalu oke. Nah, di sini tampil ya 3 buah point editor yang bertipe integer dan tipe IO nya memori, jadi sama tiga-tiganya. Point editor sudah, berarti close dulu point editornya. Lalu selanjutnya kita edit chartnya, trend graph wizard. Ini sample rate-nya kita ubah ke 1 detik per detik ya untuk pembacaannya. Ini trace expression and color, merah berarti tadi data log 1. Nah, ini yang berubah ya, jadi semakin rapat. Lalu selanjutnya kita bikin project script, new project script. Script name-nya script saja, kita rubah yang regular interval 1000 milisecond, script-nya BB script. Lalu kita buat kodenya ya, codingnya misalkan tadi log 1 itu teman-teman 1 lalu selanjutnya log 2. Ini log tadi yang kita masukkan ya di script tadi ya.
Ini pakai instruksi if then ya, hanya jika log 1 sama dengan 100, maka log 1 sama dengan 0. And if log 2 dengan 100, then log 2 sama dengan and if sama dengan 100, then log 3 sama dengan 0. And if lalu oke. Masukkan ke logging dataset, kita add dataset. Ini kita beri nama log untuk periodenya, ada jam, hari, bulan. Kita pilih hari saja, lalu kemudian klik OK. Selanjutnya lalu kita tambahkan item dengan add item pertama tadi sama ya, data log 1 gunakan integer, lalu sampel rate-nya on change. Oke. Lagi log 1. Selanjutnya tambahkan ya item yang kedua, 3 buah item yang kita masukkan. On change, oke. Lagi lalu kita beri button. Ini ada pilihan ya, style buttonnya, keterangan buttonnya, misalkan data lodging. Oke. Lalu kita klik lodging. Oke. Animation editor, pilih record script, lalu data lodging, kemudian export and view log. Kita klik log, kemudian oke. Ini udah masuk ya, data log 123. Oke. Ini untuk tipe exportnya ya, CSV. Ini berarti ke Microsoft Excel ya, format untuk Microsoft Excel. Jadi nanti keluaran dari data logging ini berupa data yang didokumentkan oleh Microsoft Excel. Nah, ini informasi yang ada pada data di Excel ini berupa break data, time, waktu, date, tanggal, dan millisecond, detik berarti. Kemudian klik OK. Kemudian kita berikan
nama filenya. Nah, ini namanya. Nah, ini ada scriptnya tampil lagi ya. Nah, seperti itu untuk data logging yang kita run. Kita coba. Nah, ini berarti sudah ya. Kita coba run lagi. Sini ada peringatan sistem ya. Klik OK. Nah, ini untuk hasil data loggernya akan seperti ini ya. Terdata. Kemudian ini tampilan di Excel. Jadi data dari logger tadi tampil di Excel. Begitulah sistem data logger. Jadi data logger ini memudahkan kita untuk mengambil data dari sebuah unit atau alat yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui sebuah efektivitas sebuah alat, maka diperlukanlah data logger seperti ini. Data logger ini kita buat di CX Supervisor. Jadi untuk memudahkan kita dalam pengambilan sebuah data agar data yang masuk atau tampil di sebuah alat dapat rutin kita lakukan pengecekan. Nah, fungsi CX Supervisor ini seperti ini itu ya. Jadi SCADA CX Supervisor ini Supervisor Control. Jadi dapat mengontrol dan mengakuisisi data. Supervisor Control and Data Akuisisi. Jadi berbentuk data ya. Kalau supervisor ini bedanya dengan CX Designer. Kalau designer tadi yaitu antar muka, antar mesin dan manusia, human machine interface. Sedangkan CX Supervisor adalah lebih ke kontrol dan data hasil dari suatu alat yang kita kontrol. Jadi mungkin cukup sekian dari saya di project CX1 ini, yaitu dari awal itu CX Programmer, kemudian CX Designer, lalu CX Supervisor. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas view-nya dan semoga menjadikan pengetahuan yang lebih baik lagi buat kita untuk mengembangkan teknologi khususnya di dunia industri dan bidang teknik elektro. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.